Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ika Hamdarwati selaku guru penggerak SMA Negeri Kota Mojokerto, Bapak Ibu beserta sosialisasi materi yang akan disampaikan oleh Bu Ika Hamdarwati berkaitan dengan budaya positif di SMA Negeri Kota Mojokerto. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita semua sehat, bisa hadir di perpustakaan SMA Negeri Kota Mojokerto, tidak ada kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam Allah semoga tetap berlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya selaku wakil dari Bapak Kepala SMA Negeri Kota Mojokerto. Beliau masih ada kegiatan di luar sehingga tidak bisa menghadiri acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh Ibu Ika Hamdarwati. Mohon maaf Ibu, Bapak sekolah tidak bisa hadir dan mewakilkan kami untuk sama-sama melihat presentasi yang akan disampaikan Bapak Ibu yang berbahagia. Memang kegiatan ini harus dilakukan oleh seluruhnya karena berkaitan dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan di Indonesia. Mungkin nanti Bapak Ibu juga yang menjadi peserta hari ini nanti bisa mengikuti kegiatan ini. Nanti dengan catatan bisa mendaftar jika umurnya tidak lebih dari 50 tahun. Sehingga nanti bisa sama-sama berprestasi di bidangnya masing-masing. Dan hari ini SMA Negeri Mojokerto telah lulus seleksi dan persyaratan ini harus dilakukan. Dan tema yang diambil di sini adalah budaya positif di SMA Negeri Mojokerto. Ini sudah tidak asing sebenarnya bagi kita, dikarenakan semasa awal beliau masuk Bapak Kepala SMA Negeri Kota Mojokerto, Bapak Insinyur Dr. Andes Haji Samsul Arifin MPD telah memberlakukan tentang gerakan disiplin di sekolah, sehingga nyambung dengan materi budaya positif. Nyambungnya bagaimana? Dengan adanya kedisiplinan anak-anak, secara otomatis perilakunya yang tidak baik akan menjadi baik, yang tidak positif akan menjadi positif. Nah, dengan dicanangkan gerakan disiplin sekolah sangat membantu kita, karena keberhasilan dari siswa-siswi SMA Negeri Kota Mojokerto tidak terlepas dari budaya-budaya positif, terutama akhlak, kepribadian, sehingga menjadi ciri khas di mana karakter itu tumbuh di anak kita. Kalau karakter yang positif itu sudah muncul, semua akan terkalahkan. Artinya, di mana karakter-karakter yang bisa menunjang prestasi itu akan bisa dilaksanakan oleh anak-anak dengan cara rutinitas melakukannya. Nah, dengan diberlakukan budaya-budaya yang positif, terutama pada zaman Mojokerto berkaitan dengan kedisiplinan masuk sekolah, kedisiplinan waktu masuk, kedisiplinan belajar. Nah,
Itu fondasi prestasi anak di situ. Nah, hari ini Bu Ambar mungkin ingin mengembangkan lebih juga seperti itu, sehingga nanti budaya-budaya positif yang ada di kampus seperti ini menunjang seluruh, tidak hanya di siswa saja, melainkan di seluruh atau warga SMA negeri Kampus. Karena budaya positif itu tidak hanya belajar saja, membuang sampah itu pun juga terkait dengan budaya positif. Apalagi sekolah kita ini sudah tercanangkan dengan Ajilianta, secara otomatis sangat mendasar dan bagus sekali materi yang diambil oleh Bapak Ibu, sehingga nanti dari komponen yang ada di SMA Negeri Mojokerto ini benar-benar bisa mempraktekkan keseharian di SMA Negeri Mojokerto. Dan ini kayaknya cita-cita kita semuanya. Artinya di mana kepositifan itu akan membentuk kita menjadi orang yang kuat, orang yang tangguh, dan orang yang sukses di masa yang akan datang. Nah, hari ini Bapak dan Ibu Guru diajak bersama-sama kembali sama Bika Ambarwati membedah budaya positif ini, sehingga nanti disampaikan kepada seluruh warga dan warga SMA Negeri Mojokerto ini benar-benar menjadi totalitas. Ending terakhir, prestasi baik dari Bapak dan Ibu Guru ataupun juga anak-anak peserta didik bisa sesuai yang diharapkan. Saya ucapkan selamat kepada Bu Ambar, maju terus sampai prestasi itu diraih. Jangan mundur dulu sebelum diraih. Oke, saya kepingin tahu sih semangatnya Bapak Ibu Guru sama di Mojokerto masih ingat apa enggak ya? Karena kita punya semboyan, semangat, ya mutu, ya yang harus kita kuatkan dengan hati kita, sehingga dengan energi positif, kekuatan itu membuat kita itu menjadi orang yang tangguh, kuat dan bisa prestasi. Masih ingat ya Ibu Bapak? Saya coba kalau masih ingat, mutunya SMA Negeri Mojokerto. SMA Negeri Mojokerto? Oke, lanjutannya masih kompas sekali gimana sebagai moto perkembangan kita. Mohon maaf kalau semuanya demikian yang saya sampaikan pada hari ini. Jika ada kekurangan dan besar-besarnya, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memperlancar kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, barangkali ada kepentingan lain membunuh. Terima kasih Bapak. Gimana Bapak Ibu? Masih semangat? Masih. Baik, untuk lebih menyemangatkan lagi maka kita yel dulu ya sebelum pemaparan materi. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Siapa kita? SMA Negeri 3 Kota Mojokerto. SMA Negeri 3. Yes. Terima kasih. Nah, ini saya juga semakin semangat ini ya. Baik Bapak Ibu semua, pemaparan materi hari ini adalah terkait masalah sosialisasi atau diseminasi tugas dari guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif di SMA Negeri 3 Kota Mojokerto. Dengan budaya positif di
Di SMA Negeri 3 Kota Mojokerto ini kita sebagai pendidik Bapak Ibu semua warga sekolah tentunya memiliki harapan dan jawabnya tinggal setuju atau tidak setuju gitu ya. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ini saya lihat dari tadi setuju gitu ya. Iya. Sebelum berlanjut lagi, izinkan saya untuk berdiri Bapak Ibu sambil saya ingin menanyakan pendapat penjenengan. Ini yang ingin menjawab. Mendisiplinkan anak itu saya setuju karena yang penting koridor hukumannya tidak terlalu berat, lebih ke supaya memberikan efek jerah. Jadi hukuman itu perlu diterapkan. Jadi bukan hanya sekedar anak misalnya berperilaku negatif, nah kita hanya kasih pembinaan atau apa ya, enggak, kita kasih hukuman. Dalam artian hukuman itu yang bertujuan untuk memberikan dia efek jerah. Nah seperti itulah. Contohnya apa? Contohnya misalnya hukuman misalnya yang terlambat gitu ya, bisa dikasih misalnya ini hukuman yang terlambat mungkin yang agama Islam membaca ayat Al-Quran, nah seperti itu. Tapi misalnya hukuman apa lagi, misalnya hukuman misalnya yang lain nggak mengerjakan PR misalnya, kita suruh mengerjakan di ruangan lain, jadi tidak memberatkan tetapi ada efek jerah. Terus kemudian misalnya di kegiatan pramuka misalnya ada yang tidak ikut misalnya, lah kita kasih hukumannya apa? Hukumannya yaitu mungkin kita berikan arahan bahwa nanti kalau nilainya ini nanti bisa berkurang karena di antisipasinya kurang. Jadi ada punishmentnya, meskipun itu bisa dibilang tidak terlalu berat. Terima kasih, itu aja. Bahwa ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu, di mana tindakan guru ini dari beberapa contoh yang ada tersebut ini masuk dalam kategori dia hukuman ataukah konsekuensi. Baik, silakan Bapak Ibu menuliskan di lembar kerja yang sudah kita bagikan. Saya bacakan tindakan guru yang pertama. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yunus, ketika ada murid yang terlambat, ini contoh yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman dari guru tersebut, tindakannya adalah mencatat sebanyak 100 kali. Ini masuk hukuman atau konsekuensi. Penyenangan silakan diisikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini yang pernah kita terapkan dulu, yaitu menggunakan masker. Tapi kalau untuk sampai push up, kelihatannya kalau di sekolah kita ini tidak pernah ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat, menghentikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret gitu ya, artinya dia mengganti kertas yang baru. Kemudian murid diminta untuk membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian contoh yang berikutnya lagi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu, ini maksudnya tidak mengenakan sepatu yang berwarna hitam sehingga dia menggunakan hukuman ini yang di nomor ini adalah tidak menggunakan sepatu seharian Bapak Ibu. Kemudian yang pertanyaan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit
untuk pelajaran PJOK. Jadi ketika pas pelajaran olahraga dia terlambat, hukumannya seperti itu. Monggo dicatatkan dulu Bapak Ibu. Hal demikian menurut penjenengan yang terjadi di sekitar kita nggih. Jadi ketika murid melakukan kesalahan atau murid yang seperti kita tahu ada pelanggaran tentunya kita perhatikan bagaimana tindakan guru tersebut termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Saya lanjutkan nggih. Jadi ini bisa di cross jawaban penjenengan dengan pada slide yang berikutnya. Jadi Bapak Ibu diperhatikan ketika yang pertama, kedua, dan ketiga ini tindakan tersebut yang dilakukan guru termasuk jenis hukuman. Sedangkan yang berikutnya yang keempat, 5 itu masuk jenis konsekuensi. Kemudian yang keenam ini masuk juga jenis hukuman. Yang ketujuh ini konsekuensi. Seperti itu nih Bapak Ibu, coba dicek jawabannya penjenengan. Sehingga kita bisa mengetahui ketika sudah menjawab pertanyaan tersebut, maka kita nantinya akan diminta untuk berperan. Bagaimana peran kita sebagai guru, peran kita sebagai seorang pendidik untuk menciptakan budaya positif di sekolah, di mana menerapkan konsep-konsep dari budaya positif ini antara lain ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia yang tadi sudah kita sebutkan, di mana tindakan tadi tentunya ada dampak baik itu berupa hukuman maupun penghargaan atau tadi yang kita sebut dengan istilah konsekuensi tadi ya. Kemudian ada posisi kontrol atau istilahnya restitusi nanti yang kita pelajari bersama, yang kita bahas bersama. Ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitan dengan materi yang kita pelajari. Dimana ini kalau di modul guru penggerak kita tahu keterkaitannya yaitu dengan filosofi pendidikan nasional yang dicanangkan oleh Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa keterkaitan budaya positif ini termasuk terkait juga dengan nilai peran guru penggerak dan visi guru penggerak. Sehingga karena terkait maka bisa kita perhatikan ada konsep-konsep budaya positif dalam penerapannya seperti ini, di mana kita sebagai guru, sebagai seorang pendidik ini bertanggung jawab bersama, berkolaborasi bersama dengan semua pihak, sehingga budaya positif ini perlu kita dukung bersama Bapak Ibu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang tadi disampaikan oleh Pak Zainal selaku yang mewakili, sehingga perlu disampaikan bahwa suasana positif yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk mendukung murid belajar ini perlu didukung bersama sehingga tercipta di sekolah kita. Kemudian yang berikutnya adalah kaitan budaya positif tadi dengan pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, tentunya sesuai di mana kita berperan sebagai pendidik yaitu menuntun murid sesuai dengan kodratnya, di mana kodrat murid ada dua Bapak Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman, di mana menurut Ki Hajar Dewantara kodrat yang dimaksud kodrat alam itu disesuaikan dengan kultur atau kondisi sekolah. Sedangkan kodrat zaman yaitu kita mendidik murid disesuaikan dengan saat ini, dengan zamannya murid. Jadi kalau kita sebagai guru yang mungkin seperti saya, Bapak Ibu generasi 40-an, seperti senior kita Bapak Sanusi itu yang generasi 50-an, kita tidak boleh lagi mendidik murid disesuaikan dengan dulu ketika saya SD gitu ya, itu sudah tidak masuk dan tidak relevan lagi gitu. Saya lanjutkan deh. Jadi topiknya nanti ada beberapa topik antara lain ini. Jadi ada topik tentang disiplin positif, kemudian teori motivasi, kemudian yang ketiga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian yang terakhir yaitu kita akan nanti membahas tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, di sini ada kalimat disiplin positif.
tadi disampaikan di awal bahwa SMA Negeri 3 telah menerapkan gerakan, yaitu gerakan disiplin sekolah. Ini adalah program unggulan dari SMA Negeri 3, di mana DDS ini kita dukung bersama-sama sebagai program yang positif, tentunya diharapkan nanti membawa dampak yang positif. Terkait hal tersebut, disiplin positif ini merupakan pendekatan yang menuntun kodrat anak agar berdaya, bisa mengontrol dirinya dan menguasai dirinya untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Di sini istilahnya nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya yang positif. Ini terkait disiplin positif. Kemudian tadi yang saya sampaikan tentang teori kontrol, bahwa seseorang itu bisa mengontrol, gitu ya. Dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang itu ternyata adalah dirinya sendiri. Jadi seseorang itu akan melakukan sesuatu itu ternyata tidak tergantung dari orang yang lain, tetapi tergantung dari dirinya masing-masing sesuai dengan pemenuhan dasar yang dimiliki. Kemudian yang berikutnya tentang hukuman dan penghargaan. Nah, seperti yang tadi kita buatkan contoh-contoh tindakan guru Bapak Ibu, yang dimaksud tadi hukuman, tadi sudah bisa dijelaskan bahwa kalau sifatnya hukuman ini, kalimatnya saja ini kalau kita tangkap kan sifatnya sudah ada negatifnya gitu. Jadi menghukum itu kelihatannya walaupun apapun itu kalau sudah dikatakan hukuman ini kesannya kurang mendidik. Jadi dikatakan hukuman walaupun anak itu posisinya melakukan kesalahan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya kita juga membahas tentang penghargaan, di mana penghargaan ini bisa meminimalkan tindakan kesalahan murid kita. Misalnya kita mengiming-imingi atau membujuk anak dengan memberikan sesuatu. Saya berikan ini, saya berikan barang atau apa atau memberikan nilai yang lebih baik gitu ya. Ini tidak lain adalah upaya kita memberikan semacam penghargaan ke murid. Ini tentunya kita tahu bahwa dalam penghargaan yang kita berikan tadi muncul motivasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Motivasinya adalah motivasi mendorong. Lah, motivasi mendorong yang positif tadi itu kalau diistilahkan dorongan berarti bukan dari anak tersebut, tetapi dari luar gitu ya. Atau kalau diistilahkan kalau ada dua macam motivasi, kalau yang motivasi dari luar berarti istilahnya adalah motivasi yang ekstrinsik. Ya betul Bapak Ibu, motivasi ekstrinsik. Ini kita harapkan nanti setelah kita mempelajari ini motivasi murid tidak lagi ke arah yang ekstrinsik, tapi bisa diharapkan dari dirinya anak itu sendiri intrinsik. Kemudian posisi kontrol Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru. Ini kalau Bapak Ibu mempelajari materi ini menarik Bapak Ibu. Kemarin saya ketika menerapkan posisi kontrol ini di kelas, saya ternyata masih banyak di posisi-posisi yang ternyata menurut materi tersebut, materi ini saya termasuk jenis guru-guru yang mungkin dikategorikan mutu killer. Jadi ada posisi kontrol 5 macam Bapak Ibu. Yang pertama posisi sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Artinya kalau ada, saya berikan contoh misalnya murid di kelas, muridnya Pak Yunus misalnya datang lambat, Pak Yunus memberi hukuman apa gitu ya. Jadi posisinya Pak Yunus itu sebagai penghukum misalnya begitu. Kalau saya itu pernah Bapak Ibu di kelas itu ada anak yang datang terlambat. Karena saya waktu itu ini sudah lama kejadiannya. Saya merasa jengkel dengan anak tersebut karena sering terlambat. Akhirnya saya suruh, ya sudah, kalau kamu sering terlambat, kamu tidak boleh mengikuti pelajaran saya. Saya suruh mengikuti dari luar kelas. Itu ternyata setelah saya pelajari Bapak Ibu, di sini posisi saya sebagai penghukum. Jadi posisi guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah ini kayak di drama-drama Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah itu saya ambil contoh misalnya begini. Ketika ada murid saya itu di kelas rame begitu ya, padahal saya itu mengajarnya jamnya itu siang. Saya itu akan bilang ke anak-anak,
kamu dari tadi pelajaran tidak memperhatikan saya gitu ya, tidak memperhatikan Bu Amar ketika mengajar. Apa kamu nggak kasihan dengan gurunya gitu ya? Jadi anak-anak itu saya sentuh posisi, sentuh hatinya di posisi ini Bapak Ibu. Jadi saya menggugah posisi anak-anak di perasaan mereka supaya bersalah, merasa bersalah. Nah ternyata yang demikian itu kalau kita pelajari lagi, ternyata ini juga kurang baik Bapak Ibu. Karena ketika anak dikondisikan di posisi sebagai pembuat rasa bersalah itu nanti hasilnya itu anak-anak kita kurang percaya diri, minder. Kemudian akhirnya ketika dia mau apa-apa juga tidak berani melangkah karena khawatir kok saya nanti gimana ini gitu. Termasuk kadang-kala saya pernah ini Bapak Ibu membuat semacam statement begini karena kalau saya kena DDS waktu itu kebetulan ada yang melakukan pelanggaran kemudian kena poinnya gerakan disiplin sekolah. Saya ke anak-anak begini, kamu kalau seperti ini yang menjadi korban tidak hanya kamu tetapi orang tuamu. Itu saya sampai memberikan deskripsi orang tuanya yang bagaimana, yang posisinya kondisi sosial ekonominya kurang, kemudian gurunya juga saya sedih, saya sampai menangis itu, saya sampai begitu ke anak-anak. Saya tunjukkan kalau saya juga shock beberapa hari sebagai gurunya sampai tidak bisa tidur begitu itu saya sampai menjadi anak seperti itu. Jadi saya menginginkan dia ingin saya berubah, ojo mulu nak gitu ya, tapi posisi saya di nomor 2. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Ini mungkin Bapak Ibu yang muda-muda sering begitu ke anak didik. Posisi sebagai teman. Ini posisi yang baik Bapak Ibu kalau menurut teori ini. Saya pernah melihat posisi sebagai teman ini termasuk ke guru-guru yang mahasiswa-mahasiswa yang PPL itu sering kali memosisikan sebagai teman ke anak-anak itu ya, mengajar kimia gitu ya. Kebetulan saya mengamati mahasiswa tersebut. Murid itu antusias belajar, kebetulan muridnya perempuan, kemudian antusias dengan gurunya ya masih muda, laki-laki gitu ya. Dan anak-anak itu senang banget kalau diajar kimia. Hasilnya itu apa? Ternyata setelah bapak itu tadi lepas dari mengajar dan berpamitan harus meninggalkan SMA Negeri 3, maka yang terjadi ketika saya ajar berpindah ke guru yang lain tuh dengan saya akhirnya nggak suka. Dari posisi-posisi teman ini memiliki kelemahan Bapak Ibu. Ketika kita gunakan bisa jadi anak senang dan tertarik dengan pelajaran tersebut. Tetapi ketika dia beralih dengan guru yang lain, nah dia tidak bisa menemukan sosok yang diinginkan seperti di posisi nomor 3 itu. Sehingga hari ini juga ternyata masih ada sisi negatifnya. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Pemantau Bapak Ibu. Ini termasuk saya wali kelas. Biasanya saya itu ini sering saya lakukan di kelas saya ini. Contohnya, saya tuh kalau di kelas bawa buku GDS Bapak Ibu. Buka poin-poin GDS. Saya menunjukkan ke anak-anak contoh tindakan apa, poinnya berapa. Tidak menggunakan atribut dengan lengkap, poinnya sekian. Saya buka bukunya. Saya memantau anak-anak mana hari ini yang tidak menggunakan atribut dan seterusnya. Dan ini kalau kita terapkan dari waktu ke waktu, tentunya hal baiknya adalah mereka akan baik juga ada peningkatan, tapi juga ada sisi lemahnya. Dimana ketika sisi pemantau ini terus-menerus kita lakukan, maka yang terjadi adalah anak seperti diawasi. Kalau ada wali kelas datang lah ini mereka sudah siap atributnya dirapikan, dipakai dasinya. Tapi kalau wali kelasnya keluar ruangan lah itu mungkin mereka merasa bebas atau bagaimana gitu. Jadi ada hal yang kurang baik untuk terus-menerus menjadi posisi pemantau. Kemudian yang kelima, posisi sebagai manajer. Nah ini yang nantinya harapannya setelah tahu ada kelima posisi kontrol kita sebagai guru, nanti Bapak Ibu coba menerapkan posisi sebagai manajer. Ini posisi tertinggi Bapak Ibu di dalam peran kita sebagai guru ketika ke anak-anak. Yang seperti apa, bagaimana kita lanjutkan dulu. Posisi manajer. Dimana perlu diketahui Bapak Ibu, ketika anak-anak melakukan suatu tindakan atau suatu permasalahan pasti ada yang mendasari. Ada 5 hal setelah dipelajari dalam teori kebutuhan dasar manusia. Ada 5 jenis kebutuhan dasar.
Kita harus tahu ini Bapak Ibu, sehingga ketika murid itu ada tindakan-tindakan yang kurang tepat, ada tindakan pelanggaran, apakah itu karena yang pertama kebutuhan bertahan hidup? Ini yang perlu diperhatikan. Saya berikan contoh untuk yang pertama nih. Saya pernah punya murid di kelas saya tahun yang kemarin, anak 10-2, namanya Rosalita. Dia ini ada posisi yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Dan akhirnya mohon maaf saya tidak bisa mempertahankan murid saya karena dia tidak memiliki kemampuan di yang pertama. Dia saya motivasi, sekolah yo, datang ke sekolah yang rajin. Dia bilang saya bisa datang ke sekolah, tapi terus saya nanti kalau tidak bekerja, saya makannya dari mana? Pokoknya ceritanya itu kebutuhan hidup dasar anak tersebut untuk bertahan hidup tidak ada. Karena dia keluarganya tidak mampu, sudah saya visit dengan BK memang tidak mampu, yang dimakan tidak ada sehari-hari. Topangan untuk kebutuhan hidup, sandang pangan dan papan juga kurang. Sehingga ternyata akhirnya drop out di tengah semester. Saya menyadari ternyata di kebutuhan yang pertama saja menurut saya tidak mampu untuk lanjut gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa memiliki. Kadang anak itu Bapak Ibu ada yang ingin diperhatikan, ingin gurunya menyayangi dia karena di rumah kurang kasih sayang. Ini Pak Sanusi ini paling paham ya. Gimana Pak Sanusi? Mungkin ada pengalaman khusus Pak Sanusi. Mungkin bisa sharing-sharing pengalaman contoh di kelas. Ceweknya itu Bu. Oke, monggo Pak. Pak ngikut Pak. Jadi memang ada beberapa anak itu kira itu ya kadang pendiam, mencari perhatian gitu. Cari perhatian di kelas gitu ya Pak? Iya. Bahkan sering ke saya untuk Pak ikut Pak, teman jalan Pak. Nggak boleh, kamu kan masih kecil, ini kan urusan orang dewasa. Gitu ya Pak? Iya gitu. Akrab gitu ya dengan Akrab, Pak memang Sanusi. sering akrab dengan itu. Dan kayaknya memang dia butuh ya apa saya dari orang tua ya, Pak, ya, yang kedua. Mungkin itu Bu, sedikit dari saya. Oke. Terima kasih Pak Sanusi atas pendapatnya. Kita beri aplaus untuk Pak Sanusi. Luar biasa ini. Pak Sanusi ini salah satu contoh guru senior yang benar-benar difavoritkan anak-anak. Jadi saya tahu kalau diajar Pak Sanusi anak-anak itu bayang gitu, senang gitu ya Pak, ya antusias gitu ya. Oke. Terima kasih Pak atas tadi pendapat dari Pak Sanusi. Saya lanjutkan berikutnya yang ketiga, kebebasan Bapak Ibu. Jadi ada kebutuhan tentang kebebasan. Ada anak itu di kelas itu merasa tidak bebas, mungkin merasa ingin mengaktualisasikan dirinya tapi tidak tahu bagaimana caranya, sehingga inginnya bebas. Makanya kadang kalau di kelas itu mungkin tidak terasa. Jadi inginnya ya kemana-mana yang sesuai dengan harapannya dia sendiri. Kemudian yang keempat, kesenangan. Kemudian yang kelima yaitu penguasaan. Nah ini penguasaan. Ini sesuatu yang ketika saya terapkan di kelas, oh ternyata ini yang diinginkan murid saya gitu ya. Penguasaan dan kesenangan. Nah ini contohnya, ini nanti ada videonya, saya sudah punya videonya tentang kesenangan dan penguasaan. Kebetulan Bapak Ibu di kelas saya itu ada anak namanya Nasrul. Ini anaknya lucu Bapak Ibu di kelas 10-3. Lucu dan mohon maaf dia badannya agak pendek, mungil gitu ya, sehingga Nasrul ini kata teman-temannya lucu. Karena lucu lah, teman-temannya itu menggodanya, ini kadang kelewatan kapan hari itu ada anak yang membuli. Saya tanya, kenapa kamu suka membuli Nasrul? Jawabannya simpel, saya senang membuli Nasrul. Lah kok senang membuli? Ternyata ini Bapak Ibu kesenangan. Kenapa? Kalau saya itu sudah goda Nasrul, saya itu merasa puas dan merasa seperti kayak adik saya gitu loh. Jadi dia itu merasa anggap yang dibully itu kan adiknya, jadi menguasai dia sebagai power yang lebih besar seperti kakak atau apa, terus nyuruh-nyuruh Nasrul apa lucu-lucu begitu. Yang seperti itu yang sudah saya ingatkan Bapak Ibu, tentunya itu tidak benar ini. Baik, itu tadi yang saya sampaikan terkait 5 hal. Kemudian saya lanjutkan tidak kalah pentingnya yaitu keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi di kelas ini tentunya kita sudah tidak lagi seperti tadi menghukum anak
dengan sesuatu hal hukuman, tetapi bagaimana caranya nanti ketika kita di kelas itu anak-anak ini bisa menciptakan disiplin yang positif. Ada tentang ini, tentang keyakinan kelas Bapak Ibu, di mana keyakinan kelas ini yaitu nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi yang sifatnya intrinsik. Tidak lagi motivasi atau penghargaannya itu dari luar, tapi sudah dari dalam. Dan ini tentunya menumbuhkan budaya positif di kelas. Nah ini, kebetulan ini saya memberikan contoh Bapak Ibu ya. Di kelas saya itu, saya mengajar di kelas 10-2, ini pernah membuat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas saya ketika saya mengajar ini antara lain, murid tidak boleh makan ketika saya mengajar di kelas. Jadi tidak boleh makan. Saya menggarisbawahi makan. Artinya ya makan kue, snack atau yang lain itu kategori makan. Tapi kalau minum silakan dengan izin terlebih dahulu. Ini posisinya saya pernah mengajar di kelas 10-2. Anak-anak itu mungkin sudah siang ngantuk atau bagaimana. Saking nggak tahu ngantuk. Dia itu makan biskuit kecil itu apa? Better. Biskuit better dia makan. Setelah itu saya lihat saja gitu dari jauh. Anaknya tahu kalau saya lihat, tapi kemudian ganti yang disuapin temannya, jajarannya. Mungkin setelah dia makan mungkin memang dilihat guru saya ini temannya itu disuapi dengan jajan yang sama, biskuit better itu. Lah ketika disuapi itu lah, makanya saya tegur anaknya saya tegur. Nah ini kamu sudah saya perhatikan tadi yang pertama makan di kelas, ternyata masih kamu lanjutkan temanmu yang kamu beri biskuit itu. Saya menanyakan ke anak apa yang sudah kita sepakati bersama di kelas ini, kelas 10 juga ketika pelajaran kimia. Anak-anak satu kelas serempak menjawab, membawakan Bu untuk teman-teman satu kelas di pelajarannya gambar berikutnya. Iya betul, anaknya sudah tidak bisa mengelak Bapak Ibu, karena itu sudah kesepakatan bersama. Akhirnya di waktu yang berikutnya lagi dia membawakan satu kotak biskuit better di kelas. Semua teman-temannya juga akhirnya ketika dia membawakan itu dia memberi informasi ke temannya, artinya memberi motivasi ke temannya, kamu membawa itu tadi, sehingga anak itu akhirnya muncul, harapannya muncul kesadaran. Tetapi kesadaran itu tercipta dari mereka sendiri, karena saya menanyakan dan membuat kesepakatan bersama apa yang kita sepakati ketika ada yang seperti ini. Jadi itu sudah saya praktekkan Bapak Ibu, dan akhirnya benar-benar terbukti. Setelah ada dampak, anak itu membawa di kesempatan yang lain lagi. Walaupun saya mengajar di jam terakhir, anak paling-paling izin Bu, izin minum. Kalau makan nggak berani. Mungkin ya itu tadi ada motivasi dari kesepakatan bersama di kelas saya tadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya segitiga restitusi. Ini baik ketika kita terapkan untuk anak-anak yang melanggar Bapak Ibu. Jadi ketika segitiga restitusi ini kita pelajari, ini untuk gerakan disiplin sekolah yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Zainal Abidin, bahwa ketika anak-anak itu punya kesalahan atau melakukan pelanggaran, apa yang kita lakukan? Ini biasanya yang paling cepat bertindak adalah tim GDS, tim gerakan disiplin sekolah. Ini saya selalu dengan tim GDS sebagai program unggulan di SMA Negeri 3. Ada 3 unsur Bapak Ibu ketika hal tersebut terjadi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan apa yang dia miliki. Sehingga ketika ini kita terapkan, maka apa yang nantinya berdampak. Ini monggo dari sini saya berikan contoh Bapak Ibu, saya punya video berikut yang bisa kita perhatikan bersama, di mana dalam video ini ada contoh penerapan saya ketika menghadapi murid saya yang melakukan pelanggaran. Ini ada beberapa kasus Bapak Ibu, ini tadi yang mungkin saya ceritakan tadi ya. Jadi kasus yang pertama adalah kasus dari kelas saya sendiri, kelas 10-3. Ini ada seorang murid namanya Wildan membuli temannya saat pelajaran. Ini betul-betul terjadi.
di mana seorang murid yang bernama Wildan ini membuli temannya yang bernama Nasrul dengan menempelkan penghapus papan ke wajah Nasrul, sehingga Nasrul itu wajahnya hitam dan Nasrul menangis saat pelajaran kimia, pelajaran saya sendiri. Setelah pelajaran, saya memanggil Wildan ke ruang guru. Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu, gitu ya? Nah, Wildan ini posisinya seperti ini Bapak Ibu. Saya panggil, tetapi tidak saya panggil pas saya pelajaran. Karena mohon maaf kalau dipanggil pas pelajaran kan mengganggu jam pelajaran kita. Sehingga saya meminta anaknya untuk hadir ketika pelajaran selesai. Ini kebetulan karena kemarin saya praktekkan, akhirnya saya tuliskan skenario-nya seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu, ketika anak saya panggil, ketika dia sudah melakukan kesalahan, maka hal ini mungkin bisa kita jadikan pengalaman kita bersama. Kebetulan ini suaranya mungkin kurang jelas ya Bapak Ibu. Jadi saya menanyakan ke anak ini, antara lain pertanyaannya terkait segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Yaitu yang pertama saya menanyakan tentang ini. Saya menanyakan kronologi kejadiannya sehingga benar-benar anak ini mengalami hal itu apa tidak, gitu ya. Saya ceritakan, saya minta untuk menceritakan. Kemudian yang berikutnya lagi setelah dia cerita-cerita tadi yang seperti ini menemui saya, maka ada pertanyaan-pertanyaan di mana saya menanyakan ke anak ini yang tadi Bu. Bentar, saya mundurkan lagi videonya. Saya menanyakan tentang bagaimana caranya saya menstabilkan identitas anak tersebut. Saya bertanya dengan begini. Ketika tadi sudah bercerita kronologinya, saya menstabilkan identitasnya dengan cara, oh begitu. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Anak itu menjawab, iya Bu, saya minta maaf. Jadi segitiga restitusi itu Bapak Ibu, ketika ada anak itu melakukan pelanggaran atau kesalahan, hal yang kita lakukan sebagai guru ini adalah menstabilkan identitas lebih dahulu. Jangan sampai anak itu setelah melakukan kesalahan kita hukum atau kita apakan yang akhirnya anak itu menjadi semakin nantinya tidak menjadi yang kita harapkan menjadi lebih baik, tapi malah semakin mungkin apa ya, terpuruk atau apa ya istilah Bapak Ibu kalau seperti itu, semakin down ini menurut Bu Sania seperti itu. Kemudian saya melakukan juga tindakan validasi dari hal yang tadi dilakukan. Validasi tindakan yang salah yang saya tanyakan adalah, kenapa kamu membuli Nasrul? Nah ini dijawab oleh Wildan, karena anaknya Nasrul ini lucu Bu. Jadi saya sering dan senang menggodanya. Dan itu ternyata kebutuhannya Wildan tadi adalah kebutuhan terkait kesenangan. Kemudian saya menanyakan tindakan itu benar atau salah. Wildan menjawab salah karena perbuatan itu menyebabkan Nasrul menangis. Sehingga saya berusaha menanyakan ke anak tersebut dengan dia sendiri akhirnya mengakui Wildan ini bahwa tindakannya itu adalah tindakan yang salah. Kemudian setelah anak itu mengetahui tindakan itu tindakan yang tidak benar atau tindakan yang salah, maka yang terakhir adalah saya berusaha menguatkan dari langkah segitiga restitusi itu tadi. Apa yang berikutnya lagi ketika kamu menemui Nasrul lagi, apa yang akan kamu lakukan? Dia menjawab, saya akan meminta maaf. Apa berikutnya lagi ketika kamu bersama Nasrul lagi gitu ya di kelas? Dia menjawab bahwa saya tidak akan menggoda Nasrul lagi, tidak akan membuli Nasrul dan seterusnya. Sehingga anak ini akhirnya sesuai dengan harapan saya, ketika sudah saya panggil seperti ini, alhamdulillah tidak terdengar lagi bahwa yang namanya Wildan itu
mengguli Nasrul. Biasanya sudah sadar Bapak Ibu. Ini mohon aplaus untuk saya Bapak Ibu. Ini kasusnya di kelas saya ya, luar biasa menurut saya. Kemudian saya lanjutkan kasus yang kedua. Ini kasus murid saya ketika pelajaran kimia, namanya Raffi, ini beda kelas, anak kelas 10-4. Ketika saya di kelas tersebut, ternyata ada anak itu ketika saya sudah meminta untuk mengumpulkan PR, dia tidak mengumpulkan PR. Dan ketika saya menjelaskan, dia terlihat masih sibuk mengerjakan PR. Sehingga akhirnya saya menanyakan ke Raffi kenapa dia mengerjakan PR di kelas gitu. Ini skenario-nya sudah saya tuliskan dari hasil yang sudah saya yang sudah saya lakukan. Bahasa sudah memanggil Raffi dengan kasusnya tersebut. Kemudian dari segitiga restitusi tadi, akhirnya saya terakhir memberikan ke anak tanggapannya bagaimana dari kedua anak tersebut. Setelah saya memanggil kedua anak tersebut dan menerapkan praktek segitiga restitusi ke murid yang melakukan pelanggaran, baik untuk Wildan maupun Raffi. Ini ternyata tanggapannya adalah ketika saya sebagai gurunya seperti tadi, yaitu menerapkan segitiga restitusi, anak setuju. Iya Bu, saya harapannya ya seperti ini, biar saya itu juga sebagai pihak yang salah jangan langsung tiba-tiba diberi hukuman, katanya begitu. Ini karena ketika saya bertanya-tanya, ternyata anak itu mengatakan bahwa kalau dia diterapkan hukuman itu tentunya kalau apalagi di kelas Bapak Ibu, jangan sampai kita menyebabkan anak itu tertekan di kelas, malu, takut gitu ya. Dengan cara segitiga restitusi ini harapannya adalah anak itu bisa mencari penyelesaian dari permasalahannya sendiri dan tidak mengulangi kesalahannya Bapak Ibu ini yang kita harapkan bersama. Alhamdulillah ya. Jadi dari dua kasus tadi sudah saya terapkan untuk penerapan segitiga restitusi. Dan ini Bapak Ibu tadi sudah saya berikan juga di materi, ada di yang terakhir di halaman belakang bahwa segitiga restitusi itu dimulai dari bagaimana kita ke anak-anak itu menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin bagaimana menjadi orang yang seperti apa, kemudian kita menstabilkan dulu ke anak-anak bahwa kita sebagai manusia seperti Raffi tadi lupa tidak mengerjakan PR. Saya memberikan menstabilkan identitas bahwa semua orang pernah lupa gitu, bahwa Ibu Ambar juga pernah lupa. Tapi ketika lupa mengerjakan PR, apakah tindakan mengerjakan PR di kelas ini benar atau salah? Menanyakannya seperti itu. Kemudian kita juga memberikan validasi kebutuhan dan seterusnya seperti yang kita lakukan tadi. Baik Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian ada hal menarik di luar dugaan saya Bapak Ibu. Ternyata hukuman tidak efektif diberikan kepada murid. Begitu juga penghargaan. Karena ketika kita berikan hukuman adalah motivasinya juga ekstrinsik, penghargaan walaupun terkesan baik juga sama-sama ekstrinsik. Bagaimana ketika kita ke murid-murid kita itu mengubah itu, sehingga harapannya kita sebagai guru ini berusaha menerapkan sebagai tidak hanya tadi 5 posisi kontrol, tapi setelah pemantau, sebagai pemantau seperti saya tadi yang membuka-buka buku GDS, menunjukkan poin ke anak-anak, memantau anak-anak yang mana yang melakukan kesalahan. Kita juga ke depannya berusaha untuk menempatkan diri di posisi guru sebagai manajer dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia tadi. Baik Bapak Ibu, itu tadi. Lanjut, masih ada sedikit yang perlu kita kerjakan untuk contoh berikut ini. Kita pilah-pilah dari peraturan kelas seperti ini itu masuk dalam jenis peraturan atau keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi contoh-contoh ini jelas ada dan setiap saat kita di kelas juga mendapati hal ini ke murid-murid kita. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan biasanya ada kata-kata ini di perpustakaan ya. Itu kalimatnya kan kalimat-kalimat di mana selalu kembalikan buku ke tempatnya gitu ya.
Kemudian ada kalimat-kalimat lagi, dilarang mengganggu orang lain. Kemudian ada kalimat hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran, atau menggunakan kalimat yang sering yaitu dilarang gitu yang sering, atau jangan gitu, jangan berlari di kelas, atau mungkin jangan berlari-lari di lorong-lorong kelas itu Bu, di apa istilahnya di koridor kelas gitu ya. Ini Bapak Ibu kita bisa memperhatikan dulu dari peraturan yang kita buat itu seharusnya itu nanti masuk di mana, di nilai-nilai kebajikan apa. Jadi kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya lah, ini mungkin bisa kita tahu bahwa ini masuk di tanggung jawab, keyakinan kelas tanggung jawab. Kemudian ada menghormati, kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu intinya menghormati orang lain gitu ya. Termasuk ini jangan sampai anak-anak kita terpengaruh narkoba. Ini apa nilai yang kita inginkan, yaitu kesehatan gitu ya, dan seterusnya, keselamatan untuk yang jangan berlari-lari Bu. Sehingga dari keyakinan kelas tadi tentunya berbeda dengan peraturan-peraturan yang ada. Apa yang membuat berbeda? Ternyata sudut pandangnya berbeda. Ternyata posisi kita sebagai guru juga berbeda. Ternyata segitiga restitusi kalau diterapkan ini betul-betul bisa tercipta budaya positif di SMA Negeri 3 Batam Sekerjo ini. Kemudian ini tadi yang sudah saya terapkan. Kemudian ini tadi yang tentunya saya buat untuk rancangan tindakan untuk aksi nyata yang nantinya saya terapkan di SMA Negeri 3, di mana dukungan yang dibutuhkan tidak hanya dari kita sendiri atau saya sebagai guru pengajar, tetapi juga dari Bapak Ibu semua, terutama tadi sudah didukung oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kasek, staf tenaga kependidikan, tenaga pendidik gitu ya, dan semua warga sekolah dengan langkah-langkah seperti ini. Dari sini Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya dulu, monggo tanya jawab, karena kelihatannya materi dari saya untuk materi tentang budaya positif ini kalau di modul guru penggerak ada di modul 1.4 Bapak Ibu. Insya Allah tadi sudah saya terapkan dan sudah saya sampaikan semua ke penyenengan. Jadi ada beberapa topik ini tadi. Mungkin ada yang masih bertanya, monggo silakan. Masuk tadi yang saya berikan di sini tadi, bagaimana buku yang harus dikembalikan tadi ke tempatnya, nilai-nilai apa gitu yang dikembangkan. Perlu diketahui Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu kalimatnya tinggal merubah. Jadi ketika ada aturan tadi, kembalikan buku, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita tinggal merubah bagaimana kalimat dilarang atau kalimat yang memerintah itu menjadi kalimat yang positif. Baik, bagus sekali, menarik sekali materi hari ini, yaitu tentang segitiga restitusi Bapak Ibu, dan itu tentu sangat berhubungan dengan gerakan disiplin siswa atau gerakan disiplin sekolah yang sudah berlaku di sekolah kita. Nah, barangkali Bapak Ibu mau menambahkan, saya batasi tiga masukan. Silakan barangkali. Mbak Bu Mimi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ika sebagai calon guru penggerak dalam presentasinya tadi tentang gerakan disiplin di sekolah. Yang ini yang saya tanggapi berkaitan dengan dalam segitiga restitusi itu sebetulnya memang sudah diterapkan, dilaksanakan di SMA Negeri 3. Dan kebetulan di sini dalam menerapkan gerakan disiplin siswa, kebetulan di sekolah ini kan juga sudah dibentuk DDS yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Nah, kebetulan saya selaku wali kelas di sini sering sekali menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran terhadap kedisiplinan siswa, kedisiplinan sekolah. Nah, dalam otomatis di sini saya juga nggak bisa bekerja sendiri,
ada juga dengan tim GDS. Dan kalau saya ada anak-anak yang melakukan pelanggaran yang misalnya yang saya ketahui sendiri saat pembelajaran, misalnya tidak masuk tanpa keterangan atau sering izin atau sering sakit ke absennya ini banyak, saya lapor juga. Demikian juga kalau itu pelanggarannya ditemukan oleh tim GDS, saya juga diinformasikan, diberitahu. Nah, setelah itu langsung diambil tindakan, kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terus diambil tindakan dengan cara pemanggilan siswa untuk memanggil orang tuanya. Jadi orang tua, wali murid, ya itu dipanggil ke sekolah, terus dijelaskan nanti untuk tindak pelanggaran. Selanjutnya sudah masuk poin berapa dan seterusnya. Dan ini untuk lebih jelasnya biar nanti bisa dibantu dijelaskan oleh tim GDS, dan kebetulan di sini ada Ibu Leka selaku tim GDS yang bertindak langsung menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran siswa yang tujuannya untuk peningkatan disiplin di sekolah ini. Monggo selanjutnya. Bagus sekali Bu Wiwin, kita beri aplaus untuk Bu Wiwin. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan lagi? Oke. Yang terjadi di sekolah untuk pelaksanaan segitiga restitusi ini. Benar sekali, sekolah kita memang 2 tahun ini ingin memperbaiki kualitas kedisiplinan anak-anak, dan memang jika ada pelanggaran yang terjadi yang kami lakukan seperti yang Bu Ambar tadi sampaikan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi pasti anak-anak itu kami panggil satu persatu, menanyakan terlebih dahulu apa yang telah terjadi, kemudian juga setiap anak juga kami perlakukan dengan santai sebenarnya, tidak dengan hukuman. Saya di awal tadi sebenarnya merasa tidak setuju karena hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak-anak. Yang bisa adalah dari dalam diri sendiri. Maka kami pasti menanyakan apa latar belakang melakukan hal-hal yang melanggar tersebut, apapun itu pasti kami menanyakan ke anak-anak apa yang terjadi, apa background melakukannya dan lain-lain. Kemudian kami juga menanyakan tentang validasi kebutuhannya mereka, mengapa mereka melakukan hal tersebut, alasannya melakukan itu kenapa. Terus kemudian kami juga menanyakan cara yang efektif untuk menanggulangi itu apa, begitu. Kemudian juga setelah mereka menceritakan apa yang terjadi, maka yang ketiga itu apa Bu? Saya lupa. Menanyakan keyakinannya. Nah, menanyakan keyakinannya, sebenarnya apa yang dilakukan itu salah atau benar, dan pasti anak-anak menjawab. Sebenarnya anak-anak itu sudah tahu bahwa mereka itu salah, itu pasti sudah tahu. Kemudian memang yang kami ingatkan adalah kesalahan itu akhirnya akan berdampak pada diri dan keluarga. Itu pasti begitu. Yang penting adalah mereka sudah sadar bahwa dirinya salah dan berjanji untuk tidak mengulangi itu, dan itu dari diri sendiri. Luar biasa. Bagus sekali. Baik, masih ada sama lagi barangkali Bapak Ibu. Sudah cukup. Monggo Nika kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita belum mengakhiri, kita simpulkan bersama-sama bahwa tadi yang kita pelajari untuk penerapan budaya disiplin di sekolah ada beberapa hal, ada beberapa poin yang mendasari, di mana yang mendasari tersebut tadi sudah kita bahas bersama, yaitu tentang disiplin positif, kemudian teori motivasi, keyakinan kelas, di mana terbentuk dari aturan
aturan yang kemudian kalimatnya kita positifkan. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia itu apa. Kemudian yang kita bahas tadi tentang 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir tadi tentang segitiga restitusi. Baik, itu tadi Bapak Ibu, alhamdulillah semuanya sudah tersampaikan. Saya kembalikan ke moderator, ke Bu Nura. Baik, demikian kegiatan hari ini Bapak Ibu. Terima kasih, saya selaku moderator mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Kita akhiri acara ini dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini di siang hari yang cerah ini, anak-anak di kelas 10-3 kita akan bersama-sama menyusun keyakinan kelas kita, di mana kalian nantinya akan memiliki ide atau pendapat yang tadi sudah kita bagikan, ada kertas sticky note, kalian tuliskan di situ. Baik, saya beri waktu kepada kalian untuk menuliskan ide-ide apa yang nantinya bisa menjadi ini ide keyakinan kelas kita. Kalian tuliskan pendapat kalian, ide kalian terhadap kelas ini, yang nantinya apa yang kalian tuliskan itu adalah merupakan ide untuk menyumbangkan ini pendapat pada keyakinan untuk kelas 10-3. Silakan dituliskan dulu, saya beri waktu. Baik, ini pendapat kalian berupa ide atau keyakinan yang tadi sudah kalian tuliskan masing-masing, yang sudah ditempelkan di sini. Setelah ibu kategorikan, ternyata ada 6 kategori. Saya ambil yang pertama. Untuk kategori yang pertama ini, dilarang berbicara saat guru sedang menjelaskan di kelas. Kemudian ada lagi yang masih di yang poin pertama, dilarang membeda-bedakan teman. Kemudian ada lagi dilarang membuli teman. Kemudian ada lagi dilarang berkata kasar pada teman. Ini ada di poin pertama. Anak-anak perlu tahu, kalau ada pendapat yang seperti itu, maka keyakinan yang berupa ide tadi yang sudah kalian tuliskan itu memiliki nilai kebajikan apa, gitu ya. Jadi kalau ada pendapat seperti itu tadi, nilai kebajikannya apa? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Nilai kebajikan, ya silakan. Iya, bagus. Nah, beri aplaus untuk teman-teman. Jadi untuk yang pendapat kalian di poin yang pertama, nilai kebajikannya adalah menghargai, menghormati, dan menyayangi kepada teman dan guru. Bagus sekali anak-anak. Oke ya, itu untuk yang pertama. Kemudian saya lanjutkan yang kedua, pendapat yang berikutnya. Untuk yang nomor 2, tidak boleh mengerjakan tugas di kelas. Itu yang berikutnya. Kemudian dilarang menunda-nunda ketika mengerjakan tugas. Kemudian ada lagi, jangan malas mengerjakan tugas dan PR. Kemudian lagi, harus mengerjakan tugas dari guru. Nah, ini siapa yang bisa menjawab? Nilai kebajikan apa yang
ada di pendapat untuk yang nomor 2. Silakan ada yang bisa ya. Iya, bagus sekali. Berikan untuk teman-teman kita. Anak-anak memahami bahwa harus bagaimana mengerjakan tugas tepat waktu. Bagus sekali. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, ini saya lanjutkan yang ketiga. Pendapat kalian yaitu antara lain dilarang keluar kelas tanpa izin. Nah ini bagus sekali ya, dilarang keluar kelas tanpa izin. Terutama ketika jam ada guru mengajar di kelas ya. Kemudian ada lagi pendapatnya ini, jangan keluar kelas tanpa seizin guru. Hampir sama ya. Kemudian ada lagi yang berpendapat dilarang keluar kelas tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada bapak dan ibu. Sama ya. Pendapatnya kita kelompokkan menjadi pendapat yang ketiga. Kira-kira ada yang tahu nilai kebajikan apa untuk yang nomor 3, anak? Ada yang ingin berpendapat, silakan. Ya, silakan. Nasrul, ya. Bagaimana? Iya, bagus sekali. Beri aplaus untuk Nasrul. Jadi yang ketiga, anak memberikan keyakinan bersama bahwa ketika kalian ada di kelas, keluar masuk kelas harus terlebih dahulu bagaimana? Izin kepada bapak dan ibu guru. Untuk yang pendapat yang keempat, di sini antara lain pendapat kalian yaitu dilarang memakai atribut yang tidak lengkap. Kemudian ada lagi dilarang tidak menggunakan atribut tidak sesuai aturan. Kemudian ada lagi teman kalian yang menuliskan dilarang mengeluarkan baju saat di lingkungan sekolah. Untuk yang pendapat keempat ini ada yang bisa memberikan nilai kebajikan apa untuk yang pendapat nomor 4, silakan. Ada yang ingin mencoba berpendapat, silakan. Oh ya, silakan. Mana? Ada pendapat yang lain? Kita menggunakan pakaian rapi, berarti murid ya? Murid menggunakan bagaimana, Mbak? Murid menggunakan pakaian seragam yang rapi dan sesuai aturan. Ada yang berpendapat berbeda? Atau mungkin pendapatnya sama? Tidak sama. Bisa diterima pendapat temanmu? Ya? Bisa. Baik, diberikan ke teman kalian. Yang kita sepakati adalah apa tadi? Murid berpakaian rapi dan sesuai dengan aturan. Kemudian dilanjutkan yang nomor 5. Di sini ada yang berpendapat dilarang untuk tidak melakukan piket. Ada lagi yang berpendapat piketlah sesuai jadwal. Ada lagi yang menuliskan dilarang mengotori kelas. Ada lagi yang menuliskan dilarang tidak piket. Nah, yang demikian kira-kira nilai kebajikan apa yang bisa kita ambil? Ada yang berpendapat? Silakan. Ya, silakan. Piket sesuai dengan jadwal. Kalian bagaimana? Yang lainnya? Pendapat dengan pendapat kalian? Teman kalian? Ya. Sudah sama? Sama. Ya, jadi yang ke berapa tadi? 5. Yang kelima, piket sesuai dengan jadwal. Diberikan plus untuk teman kalian. Diperhatikan untuk yang pendapat yang nomor 6. Di sini anak-anak sudah menuliskan pendapatnya yaitu
ada yang menuliskan dilarang membuang sampah di kolong meja. Kemudian ada lagi yang menuliskan jangan membuang sampah sembarangan di kelas. Nah, kira-kira nilai kebajikan apa yang bisa kalian sampaikan untuk yang pendapat yang nomor 6? Ada yang berpendapat, silakan Mawar. Seperti itu, ada yang berpendapat berbeda tadi yang sempat mengangkat tangan. Ya, silakan. Membuang sampah pada tempatnya. Ada yang masih ingin menyampaikan pendapat atau sama? Silakan. Jagalah kebersihan kelas. Yang mana yang kita sepakati kita gunakan? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, jadi disepakati yang seperti pendapat teman kalian tadi, membuang sampah pada tempatnya. Diberikan applause untuk teman kalian. Baik, dari kesepakatan kelas kita sudah tercapai, ada 6 poin. Kira-kira dari sini ada yang membantu menuliskan dari teman kalian, silakan siapa? Oh ya, silakan Mbak, dibantu dituliskan ke depan. Sambil menunggu teman kalian menulis, mungkin masih ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, silakan. Dari SMA Negeri 3 Kota Mojokerto. Menurut saya, setelah mengikuti sosialisasi budaya positif oleh Ibu Ika Ambarwati, saya menjadi semakin memahami untuk melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid saya dengan segitiga restitusi tersebut, dan juga mendukung murid untuk menyelesaikan serta mencari permasalahannya sendiri dan mempertanggungjawabkan perilaku mereka dan juga menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita sudah melakukan pembentukan keyakinan kelas 10.3, maka saya ingin tahu pendapat dari ketua kelas. Baiklah, silakan Jessica, ketua kelas 10.3, bagaimana pendapatmu? Saya sebagai ketua kelas 10.3, di mana dengan keyakinan kelas ini dapat menjadikan kelas kami menjadi lebih kompak dan juga membuat kelas kami lebih teratur karena adanya keyakinan kelas ini. Saya berharap semoga teman-teman dapat menaati keyakinan kelas yang telah kita buat. Ya, terima kasih. Untuk pendapat Zidan dari perwakilan kelas 10.3 bagaimana? Silakan. Menurut saya adanya keyakinan kelas, saya setuju dan saya bisa berpendapat dalam hal keyakinan kelas.